Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Sophia dengan NIM C1C021031. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah akuntansi keperilakuan mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Perbedaan sistem biaya tradisional dan biaya standar. Akuntansi biaya mengidentifikasi, menguantifikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan, melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Akuntansi biaya melayani kebutuhan penggunaan eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Kemudian sistem biaya standar. Yang pertama, ruang lingkup. Pada ruang lingkup mengakui kelemahan dari sistem biaya tradisional, banyak organisasi mengadopsi sistem biaya standar. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian teori organisasi modern. Yang kedua yaitu kompatibilitas dengan konsep teori ruang lingkup organisasi modern. Dalam mengembangkan kerangka kerja untuk sistem biaya standar yang sesuai dengan konsep teori organisasi modern, langkah-langkah pengendalian sebagaimana dijelaskan oleh Edwin Chaplin adalah yang pertama, penetapan tujuan organisasi, yang kedua, penentuan pusat pertanggungjawaban, yang ketiga, pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban, yang keempat, penciptaan jalur komunikasi, yang kelima, pengembangan prosedur, dan yang keenam, desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam hal tujuan organisasi dan memberikan umpan balik mengenai penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan dan atau kinerja. Yang ketiga, perhitungan biaya langsung atau variabel. Yang pertama, filosofi yang mendasari. Semua metode akuntansi biaya tradisional sesuai dengan konsep biaya tersebut, membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Kemudian, dorongan keperilakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja, manajerial, dan konsekuensinya. Dan yang ketiga, pengendalian biaya, membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Selanjutnya yaitu aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama, penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Yang kedua, partisipasi dalam penetapan standar. Pentingnya partisipasi dalam penetapan standar telah dibahas secara ekstensif dalam literatur akuntansi keperilakuan. Yang ketiga, standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Sedangkan standar yang ketat adalah tantangan yang berguna hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi. Yang keempat yaitu penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan difungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketiga dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka varians yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Kemudian analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varians karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi setara dengan standar atau anggaran dari elemen operasional yang akan dikendalikan. Varian tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Yang pertama, keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikasi pengendalian hanya jika varian tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan.
Kesimpulan dari materi ini yaitu aspek keperlakuan yang mendasari seorang pimpinan perusahaan untuk memutuskan penggunaan suatu metode pengendalian biaya tidak hanya berdasarkan terhadap pengetahuan yang dimiliki seorang pimpinan tersebut, akan tetapi terdapat aspek psikologis yang diantaranya adalah motivasi untuk pencapaian kinerja pada tahap tertentu. Baik, sekian materi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih.